Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari, salah satu dosen program studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni adalah arsitektur dengan konsentrasi pada arsitektur lingkungan binaan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran perkuliahan yang saya ampu, yaitu Sejarah dan Perkembangan Arsitektur 2. Fokus pembelajaran diarahkan pada pengetahuan tentang sejarah perkembangan arsitektur mancanegara, mengenal presidennya pada suatu kurun waktu tertentu, dan pengaruhnya pada arsitektur Indonesia. Pembelajaran mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur 2 dilakukan melalui pembelajaran kelas 2 SKS per pekan dalam satu semester pembelajaran. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah peserta mengikuti perkuliahan ini adalah mereka mampu memahami pengetahuan tentang sejarah perkembangan arsitektur mancanegara, mengenal presidennya pada suatu kurun waktu tertentu, dan pengaruhnya pada arsitektur Indonesia melalui langkah-langkah 1. Menganalisis perkembangan arsitektur mancanegara periode klasik. 2. Menganalisis perkembangan arsitektur mancanegara periode medieval. 3. Menganalisis perkembangan arsitektur mancanegara periode zaman baru. 4. Menganalisis perkembangan arsitektur mancanegara periode arsitektur modern. 5. Menganalisis perkembangan arsitektur mancanegara periode arsitektur postmodern. 6. Menganalisis ciri khas arsitektur modern pada karya arsitek di periode modern. 7. Menganalisis ciri khas arsitektur postmodern pada karya arsitek di periode postmodern. 8. Menganalisis ciri khas arsitektur mancanegara pada arsitektur di Indonesia pada periode tertentu. Dalam satu semester, peserta perkuliahan akan diajak untuk memahami sejarah perkembangan arsitektur mancanegara, mengenal presidennya pada suatu kurun waktu tertentu dan pengaruhnya pada arsitektur Indonesia melalui materi 1. Perkembangan arsitektur periode Yunani dan Romawi. 2. Perkembangan arsitektur periode Bizantin, Romanesque, Gotik, dan Renaissance. 3. Perkembangan arsitektur periode Barok, Rokoko, dan Neogotik. 4. Perkembangan arsitektur periode modern. 5. Perkembangan arsitektur periode postmodern. 6. Ciri khas arsitektur dan gaya arsitek pada periode modern. 7. Ciri khas arsitektur dan karya arsitek pada periode postmodern. 8. Pengaruh arsitektur dunia pada arsitektur Indonesia pada periode Hindu, Islam, kolonial, dan pasca kemerdekaan. 9. Ciri arsitektur mancanegara pada arsitektur di Indonesia. Proses perkuliahan Sejarah dan Perkembangan Arsitektur 2 ini dilakukan secara offline dengan durasi waktu 2 kali 55 menit setiap pekan, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam pertemuan pertama, selalu disampaikan dan disepakati bersama kontrak perkuliahan, tujuan pembelajaran serta penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester kepada peserta mata kuliah. Hal ini dianggap perlu agar memberikan gambaran kepada peserta perkuliahan mengenai proses perkuliahan yang akan ditempuh pada mata kuliah ini selama satu semester. Untuk mencapai tujuan pembelajaran maksimal, mahasiswa akan diberikan tugas yang disesuaikan dengan subcapaian pembelajaran. Dalam prosesnya, tugas dikerjakan secara individu maupun kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang yang dibimbing oleh dosen pengampu. Aplikasi berbagi pesan seperti WhatsApp Group juga menjadi sarana efektif dalam berkoordinasi. Selain itu, perkuliahan juga menggunakan aplikasi Google Education Suite dalam pelaksanaan dan distribusi materi tugas. Dalam proses pembelajaran, setiap pertemuan terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama penyerapan materi merupakan proses penyampaian materi perkuliahan oleh dosen. Dalam proses ini juga diperkenankan untuk berdiskusi mengenai materi yang sedang dibahas. Sesi 2 adalah sesi penugasan, yaitu proses peserta perkuliahan melakukan pengerjaan tugas berdasarkan materi yang telah disampaikan baik secara kelompok maupun individu, yang dalam proses ini peserta perkuliahan dapat bertanya atau berkonsultasi tugas dengan dosen pengampu. Dan yang terakhir adalah sesi evaluasi perkuliahan, merupakan proses penyajian atau paparan hasil penugasan di depan kelas. Penilaian perkuliahan ini dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disampaikan dan disepakati di awal pertemuan perkuliahan. Pengumpulan produk tugas sesuai dengan bahan kajian yang telah disampaikan. Demikian merupakan gambaran mengenai perkuliahan Sejarah dan Perkembangan Arsitektur 2 yang saya ampu. Berikutnya, kita akan menyaksikan proses pembelajaran mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti perkuliahan Sejarah Perkembangan Arsitektur 2 pertemuan ke-12. CPMK pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis arsitektur mancanegara yang mempengaruhi perkembangan arsitektur di Indonesia pada periode tertentu. Materinya bangunan di Indonesia pada periode kolonial. Kalau ada yang masih ingat, ini pertemuan kita di minggu lalu, kita membahas ciri-ciri dan contoh bangunan di Indonesia pada periode Hindu, Buddha, dan Islam. Misalnya candi, kemudian masjid pasir, bagaimana nilai-nilai budaya itu terwujud dalam arsitektur di periode tersebut. Nah, khusus pada periode ini, kita akan membahas bangunan-bangunan di Indonesia pada periode kolonial. Jadi sambil kita membaca perkuliahan, nanti absensi bisa dijalankan. Ini sejarah arsitektur kolonial di Indonesia itu dimulai dari abad ke-17 ketika proses kolonialisasi oleh Belanda masuk ke Indonesia. Ini ada beberapa arsitek yang terkenal, ada Sumatera, ada Rempong, ada Berlech, dan ada Thomas Carsten. Secara timeline di abad ke-16 dan 17, di sini dapat kita lihat bahwa arsitektur kolonial mulai masuk di Indonesia, khususnya di Jawa, tanpa penyesuaian dari kondisi setempat. Jadi mereka masih membawa gaya arsitektur di negara mereka langsung dibawa ke Indonesia, langsung diaplikasikan di Indonesia. Itu terjadi di abad ke-17. Di 16-17 kemudian mulai ada arsitektur yang berkembang di Eropa dan Belanda di abad ke-17, arsitektur kolonial Belanda di abad ke-17 dan 18 di Jawa dengan penyesuaian dari setempat. Jadi setelah sekitar 1 abad, mereka mulai menyesuaikan diri dengan iklim di Indonesia. Kemudian berkembang lagi, ada namanya arsitektur kolonial dari Inggris yang diperkenalkan di abad ke-18. Kemudian ada periode transisi di abad 18 akhir dan 19 awal. Baru kemudian ada arsitektur kolonial modern yang sudah disesuaikan dengan iklim, teknologi, dan peran tempat yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh bangunan. Yang pertama kita punya Istana Bogor, dibangun oleh arsiteknya Gustav Widius di tahun 1945 sampai 1750. Kalau kita lihat di sini sangat kental dengan nuansa kolonialnya. Kita lihat dengan kolomnya yang menjulang tinggi, kemudian ada hiasan di ujung kolom, kemudian ada garis-garis dan bentuk atap yang juga masih mengadopsi bentuk-bentuk dari Eropa. Dengan tipikal bangunan yang sama, kita bisa melihat di rumah Residen Mega yang dibangun di 1750, karya dari arsitek William juga. Ini masih dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi, kemudian ada empaknya ke bagian bawahnya ini sebagai ornamen bangunan. Kemudian di bangunan selanjutnya ada Gereja Gedung Semarang. Ini sudah mulai ada akulturasi dengan iklim tropis, juga menyesuaikan dengan periode arsitektur dunia yang ada di periode itu. Ada di tiang-tiangnya, kemudian ada bentuk atap yang khas dengan kubah. Selanjutnya kita lihat ada Gedung Arsip Nasional. Kalau kita lihat yang ini sudah lumayan beda jauh kan dengan yang tadi. Kita sudah mulai kelihatan bentuk atapnya. Kalau yang tadi kita lihat belum kelihatan bentuk atap yang tinggi. Kolom-kolomnya tinggi, ini sudah mulai menghilangkan ciri kolomnya. Sudah mulai ada perpaduan dengan arsitektur lokal, termasuk adanya ukiran-ukiran sebagai ornamen interior. Kita lihat di sini, di pintunya, kemudian di rangkaiannya dan sebagainya. Di sini ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira di Gedung Agung Jogja, ciri arsitektur apa yang ada di sini dan apa sudah ada akulturasi dengan arsitektur lokal atau tidak?
tropis sama kolonial. Kalau tropisnya itu mungkin bisa dilihat dari bagian atapnya, kalau kolonialnya dari kolomnya. Yang lain sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ada itu kan ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini ada di rumah Raden Saleh. Jadi ini juga cukup unik karena sudah bermain dengan banyak ornamen di sini. Sudah cukup ramai di bangunannya, dengan atapnya juga sudah ke arah tropis dengan sudut-sudut yang lebih curam dari bangunan-bangunan lainnya. Kemudian di sini ada istana Merdeka dengan ciri-ciri yang, tapi kalau kita lihat dari atas, kita sudah melihat nih atapnya. Dia sudah mulai. Terus selanjutnya ada stasiun Solo Balapan. Dari mana Solo? Ini terkenal salah satu landmark kota Solo gitu, stasiun Solo Balapan. Karyanya dari Thomas Karsten. Jadi bagaimana si arsitek, si Thomas Karsten itu mengadopsi budaya tropis ke dalam bangunan dengan tetap masih membawa nilai-nilai ciri-ciri dari arsitektur kolonial. Masih dari karya Thomas Karsten ada stasiun Jebres dan masih di kota Solo. Jadi kita lihat kalau tiang-tiangnya ini dia sudah mewakili tropis sekali gitu, dengan sambungan-sambungan yang mengadopsi arsitektur lokal. Selanjutnya ada stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun Tugu Yogyakarta di sini yang kalau kita lihat apa sih yang pertama kali yang catching gitu, yang tertangkap itu ciri arsitekturnya apa? Selanjutnya ini ada stasiun Tugu Yogyakarta didirikan di 1887. Kalau kita lihat yang khas di sini adalah permainan jendela vertikal dengan kaca patri. Jadi di sini bangunannya juga sudah mulai mengikuti tren arsitektur dunia yang ada di periode itu. Jadi sudah mulai bermain dengan kaca hias. Sini di Gereja Bandung, di sini juga kita lihat contoh-contoh kaca ini juga sudah mulai trennya periode itu. Dan kaca-kaca vertikal sebagai bagian besar juga apa ada ukirannya. Kemudian selanjutnya ini ada gedung KM Gambir. Gedung KM Gambir masih sama, ciri-cirinya masih menggunakan tipe-tipe kaca patri dengan kaca-kaca vertikal yang menonjol. Kemudian masih ada tiang-tiang atau kolom-kolom yang menonjol meskipun ini secara size dia lebih kecil gitu kan. Tropisnya kelihatan dari selasarnya gitu. Jadi sebenarnya bangunan atau arsitektur itu tidak sesuatu yang biasa berdiri sendiri, dia punya banyak pengaruh. Selain pengaruh dari lingkungan, pengaruh sejarah atau budaya tren yang berkembang di dunia di masa itu disesuaikan dengan fungsi bangunannya. Seperti ini ada gereja di sepanjang Surabaya. Dia secara ruang mungkin yang memerlukan yang memanjang, biasanya akan seperti ini dengan tiang-tiang, kemudian lengkung-lengkung gitu kan, karena dia perlu menyesuaikan fungsi. Ini juga bangunannya sedang tren gitu di periode tersebut. Kemudian ada Katedral Jakarta, ini masih di periode yang sama gitu kan, mirip dengan gotik. Jadi bangunan itu ternyata sesuatu yang menarik untuk dipelajari, untuk kita tahu sebenarnya di periode itu sedang terjadi apa, terus dampaknya di bangunan itu apa. Jadi makanya bilang bahwa kalau kita mau melihat peradaban, kita bisa melihat karya-karya arsitektur yang diberikan. Jadi harus senang kuliah di arsitektur gitu. Kita bisa belajar bagaimana satu periode itu dicirikan gitu dengan bangunan-bangunan. Kemudian nanti dari tahun 1900-an ada gedung isinya di Batangerang Surabaya. Ini ukirannya mulai berkembang di kasarnya. Tadi kita masih ornamen bunga gitu kan, ini juga mulai ada hiasan di sana.
Kemudian di Lawang Sewu Semarang, ini juga keren, di sudut gitu kan, dengan selasarnya, dengan tiang-tiangnya, ciri-ciri yang mengikuti. Kemudian ada Bank Indonesia di Solo di 1908 dengan kolom-kolomnya warna putih, masih dengan list yang memisahkan antar lantai. Kemudian contoh berikutnya kantor pos Medan. Ada yang mau cerita di sini kira-kira apanya yang menonjol ciri apa dan itu mewakili arsitektur apa nih? Atapnya kira-kira tropis apa tropis? Kemudian kolom-kolomnya masih terlihat cukup ini ya, kokoh masih berdiri gitu dari kolom-kolomnya. Terus ada kantor pos Jakarta masih dengan kolom-kolom besar yang menjulang juga dengan kaca-kaca vertikal. Jadi tipikal bangunan tradisional, ada bangunan kolonial ya seperti itu, tipikal dari bangunan kolonial dengan tiang tinggi, kemudian ada jendela-jendela vertikal sebagai pencirinya. Nanti kalau dia sudah ada perpaduan dengan tipe atau arsitektur yang lain bisa dimainkan di kaca patrinya tadi, di ukirannya, atau nanti di bentuknya oval atau vertikalnya kotak gitu, simetris. Kemudian ini ada hotel di Majapahit, itu masih dengan ciri-ciri yang sama. Dia di sini kacanya pakai apung, bersih-bersih juga apung. Ada atapnya tropis gitu kan, dia masih pakai pelipisan. Jadi semakin ke sini tuh sudah luas gitu, bangunannya sudah luas, mana yang ada kolonialnya kayak ini di kantor Mister, kolom-kolomnya, ada selasarnya, tropisnya, dia masih simetris, menjaga simetrisitas, masih ada ciri di sini dia dua. Kalau kita lihat mungkin di sini kayaknya tiang yang gede gitu, padahal di dalamnya ada kok. Jadi ada yang ditampakkan di fasad bangunan sebagai ciri, tapi dia di dalamnya juga berfungsi sebagai ruang gitu. Jadi kita kalau mau main-main di desain bisa olah macam-macam nih. Sini tampilannya sesuai ciri periode, di dalamnya kita olah ruang sesuai fungsi yang kita perlukan. Kemudian ini ada stasiun Semarang Tawang. Ini mirip dengan yang di gedung Semarang tadi, dia tipikalnya pakai kubah dengan kemudiannya untuk pintu dan jendela. Kemudian ini contoh selanjutnya di periode kolonial. Di tahun 1900-an ada gedung PTPN di Surabaya, masih dengan garis-garis, kolom-kolom yang lurus, dengan jendela-jendela vertikal, juga dengan selasar-selasar yang sangat khas. Kemudian ini kantor pos Yogyakarta, ya garisnya jendela nggak vertikal tapi dia lengkung, masih dengan garis horizontal. Sebagai pencirinya, ini adalah bioskop Majestic Bandung. Ini karya dari Rosonaga. Ini gaya arsitekturnya sudah ada campuran dengan Art Deco. Kalau kita ingat di pertemuan ke-5 atau ke-6, kita mempelajari periode ini waktu arsitektur dicampurkan. Kemudian ini ada stasiun Jakarta Kota di kota tua di Jakarta. Cirinya masih sama, tipikalnya dengan lengkungnya, kalau nggak dengan jendela-jendela vertikal, kalau nggak dengan kolom-kolom yang menonjol, kemudian dengan garis-garis horizontalnya untuk mempertegas perbedaan lantai atau di atapnya, mempertegas batas antara dinding dan atap. Kemudian ini Balai Kota Cirebon, karya AB Hamdi. Dia blok putih. Masih sama nggak sih kalau kolom-kolomnya kelihatan nggak? Kalau kita lihat itu sebenarnya itu kolonial ya. Secara selama perjalanan prosesnya, nanti semakin belajar, semakin banyak lihat gambar, nanti akan apa? Di periode ini bangunannya cirinya kayak gini, bangunan ini cirinya kayak gini. Terus ketemu kenapa sih di periode ini kok identitasnya atau cirinya kayak gini? Kenapa sih kalau di gotik seperti ini? Kenapa sih kalau di klasik begini? Kenapa sih kalau di kolonial begini?
Ini ada yang tahu? Ada di mana? Di Solo, Pasar Gede. Apa yang menarik dari bangunan ini? Pertama kali lihat, ada yang mau jawab? Apa yang menarik? Atapnya. Atapnya ini atap yang apa ya? Bukan yang masterpiece gitu. Bangunan ini sempat terbakar 1998, kemudian dibangun ulang. Waktu kerusuhan ada yang sudah lahir, sudah lahir ya. Di 1998, kemudian dibangun ulang sesuai dengan informasi. Jadi kalau misalnya nanti setelah lulus sarjana arsitektur, kemudian kalian memang suka sejarah dan bangunan-bangunan apa ya, yang heritage itu, menekuni bidang itu, salah satu yang akan kalian lakukan kaitannya dengan ini tadi, misalnya ada rekonstruksi, restorasi bangunan-bangunan bersejarah yang kemudian sudah seiring berjalannya waktu rusak, atau kemudian ada force majeure, misalnya ada gempa atau ada kebakaran atau apa, ya besar kemudian akan diputuskan gitu, karena dia cagar budaya dibangun ulang. Nah, di sini kalian sebagai arsitek itu. Lalu minat di akhirnya. Kemudian di sini ada wali kota Bandung. Ciri-ciri bangunannya dengan atap sebenarnya Selasar, kemudian di balai kota, Kota Surabaya. Semakin ke sini semakin kelihatan Indonesia-nya. Soalnya kalau tadi itu kolomnya gede-gede, mudah-mudahan sekarang mulai kecil, apa di sini jarak ya kan, mulai mampatkan kelihatan. Jarak antara kolomnya kayak gini, ya kan? Atapnya jarak antara kolomnya itu sudah selesai. Simetrisnya tetap terjaga, dimensi kolomnya berubah, jarak antar kolomnya berubah, kemudian atapnya yang semakin yang menonjol gitu kan, jadi atapnya yang semakin menonjol. Kalau tadi kan banyak kolom-kolom yang menonjol, ini sekarang bergeser. Ini bioskop Metropol, ya, banyak main kaca selasarnya. Ini di gereja di Semarang, yang masih jelas fokusnya di atapnya yang muncul. Kemudian ini Sola di Bandung. Nah, kemudian kaca-kaca masih bermain dengan rintisan. Kemudian di Polsara Kediri, ini Pemkot, arsitek yang sama dengan yang membangun ITB tadi, arsitek Belanda yang dia memang mengangkat nilai-nilai tradisional. Mungkin kalau kita melihat karton atau bangunan bentuknya tipikalnya seperti itu, tapi Pemkot ini dengan segala tektonikanya, dengan memahami pengetahuan lokal, beliau bisa membangun sesuatu yang tetap kontekstual, tapi punya ciri sendiri gitu. Kemudian ini yang terakhir ada Hotel Savoy Monas di Bandung. Ya, sudah mulai bermain banyak dengan garis-garis horizontal, namanya vertikal. Kira-kira dari beberapa gambar yang disajikan, kebayang nggak sebenarnya ciri-ciri kolonial itu awalnya seperti apa, ketika dia mulai ada akulturasi seperti apa? Kira-kira yang kolonial yang paling nampak itu di apanya? Di ciri bangunannya apanya? Simetrisnya. Atap. Terus kalau atapnya kolonial gimana? Gembul. Kalau sudah mulai ada percampuran dengan kita, dengan tropis dan dengan Indonesia gitu, apa yang membuat berbeda dari si arsitektur kolonial itu? Selain atap ada lagi? Atapnya lebih lancip, oke, terus? Lebih ke horizontal. Kaca. Nah, ini untuk pertemuan kita selanjutnya ada tugas. Jadi dari yang Ibu katakan tadi, yang kita pada siang hari ini,
Ada tugasnya identifikasi pengaruh arsitektur mancanegara, studi kasusnya bangunan di Indonesia. Kalian bisa nyari nanti jalan-jalan di Banjarmasin. Jadi subcapaian pembelajarannya tujuannya untuk memahami arsitektur mancanegara yang mempengaruhi perkembangan arsitektur di Indonesia, mengetahui ciri-ciri pengaruh arsitektur mancanegara pada arsitektur di Indonesia pada periode tertentu. Metodenya nanti kalian akan dibagi jadi beberapa kelompok, satu kelompok 2-3 orang, kemudian mengumpulkan dan minimal memilih 6 studi kasus bangunan. Kalian bisa jalan-jalan nanti cari 6 bangunan, kemudian identifikasi ciri bangunan tersebut, periode apa ada di periode kolonial, apa mungkin ada di periode Islam, di Hindu atau di Buddha. Komponen penilaiannya ini ada ketepatan 60, ketepatan dengan pokok pembahasan, penguasaan konten yang dibahas atau pembahasan juga, soft skill, kemampuan untuk merampung jadi beberapa referensi menjadi paparan, kemudian kemampuan presentasi, manajemen waktu juga, nanti untuk presentasi nggak boleh jadi 20 menit ya. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan waktu untuk menyelesaikan tugas 10%. Dari tugas ini, jadi kalian nanti jalan-jalan, nyari 6 bangunan, kalian identifikasi 6 bangunan tapi yang punya ciri khas periode Islam, Hindu, Buddha atau kolonial. Kemudian kalau saya dapat, oh ini bangunan Islam, periode Islam cirinya ini. Oh ini bangunan periode Hindu cirinya ini. Oh ini bangunan periode kolonial cirinya ini. Sampai seperti itu. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau paham, nanti absennya bisa dijalankan. Untuk pertemuan ini, Bu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.